Selamat sore Ibu, maaf mengganggu waktunya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yosefina Agatha Nogolewar, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Jadi, boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Kalau saya, nama lengkap saya Henderina Malo. Saya jaksa yang bekerja di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Jabatan saya koordinator. Di sini saya mau mewawancarai Ibu mengenai korupsi dan strategi pemberantasannya. Tapi sebelumnya, saya mau meminta kesediaan Ibu terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, saya bersedia. Jadi, yang mau saya tanyakan, menurut Ibu, apakah kasus korupsi khususnya di Kota Kupang saat ini masih saja sering terjadi? Iya, jadi kasus korupsi khususnya di Kota Kupang ini masih cukup tinggi angkanya. Mungkin bisa dilihat dari setiap hari ada pemberitaan di koran, atau ada banyak yang bersidang di pengadilan, atau banyak juga yang sedang dalam tahap penyidikan, baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Itu menjadi salah satu tolok ukur bahwa di Kota Kupang sendiri masih cukup marak adanya kasus korupsi. Jadi kalau contoh kasus korupsinya itu seperti apa Ibu untuk di Kota Kupang sekarang ini yang masih sering terjadi? Contohnya ada korupsi aset milik pemerintah daerah yang dikorupsi atau disalahgunakan menjadi milik pribadi. Nah, itu yang sedang marak terjadi. Jadi korupsi yang berbasis pada aset pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang. Terus ada juga korupsi di dinas pendidikan, ada juga korupsi di dinas kesehatan, bahkan ada juga korupsi di sekolah-sekolah. Banyaklah yang modus-modusnya korupsi di Kota Kupang. Kalau boleh tahu, kami kan dari kesehatan juga Ibu. Kalau boleh tahu, kalau kasus korupsi di kesehatan itu contohnya seperti apa? Iya, kalau di bidang kesehatan itu biasanya paling banyak terjadi itu korupsi terhadap pengadaan alat-alat kesehatan. Bahkan pada saat pandemi COVID itu lagi tinggi-tingginya, itu bahkan ada yang melakukan korupsi terhadap pengadaan alat-alat untuk COVID, misalnya masker, kemudian hand sanitizer, dan lain-lain. Itu paling banyak terjadi itu di alat-alat kesehatan. Halo Ibu. Halo Esta. Saya Esta Henuk dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pemberantasan korupsi. Apakah upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu dan rekan-rekan Ibu untuk pemberantasan korupsi? Baik, Esta. Jadi karena kita ketahui bersama, korupsi ini memang musuh bersama ya, sudah berakar di masyarakat kita dan memang sangat susah untuk diberantas. Tetapi khususnya di kejaksaan ini kami sangat bertekad dan memprioritaskan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan di kejaksaan ini ada dua cara. Yang pertama cara preventif dan yang kedua cara represif. Preventif dalam hal ini pencegahan. Kan kalau di bidang kesehatan sendiri ada yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Yeah. Nah, itu juga yang kami terapkan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi sebenarnya korupsi itu lebih baik itu dicegah sebelum terjadi. Nah, upaya-upaya preventif atau pencegahan itu yang biasanya dilakukan oleh kejaksaan itu adalah melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, mulai dari ada yang namanya jaksa masuk sekolah. Jadi di sekolah-sekolah di tingkat pendidikan khususnya yang SMP, SMA yang sudah mulai paham, kemudian jaksa masuk kampus, kemudian ke berbagai macam tingkat pemerintahan, misalnya dari desa, kecamatan, sampai di kabupaten, di dinas-dinas. Itu kami tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dengan tujuan supaya mereka memahami apa itu korupsi dan kemudian sehingga menjadi untuk tidak melakukan lagi korupsi. Jadi kami kasih tahu ini undang-undang, ini aturannya seperti ini. Kalau kalian melakukan ini namanya korupsi. Seperti itu, dan hukumannya seperti ini. Itu yang kami sampaikan.
biar supaya mereka tuh menjadi paham sehingga tidak melakukan yang namanya tindak pidana korupsi. Itu dari pencegahan. Nah, salah satunya kami berharap bahwa mulai dari semua lini sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai kampus itu hendaknya sudah mulai memasukkan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu kurikulum. Dan saya sangat mengapresiasi apabila dari Poltekkes sudah memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua, upaya represif. Artinya di sini ada upaya penindakan. Jadi setelah orang melakukan tindak korupsi tentunya harus ditindak, baik melalui penyidikan maupun sampai ke tahap persidangan. Di dalam penindakan ini kami berupaya untuk mengembalikan sebesar-besarnya kerugian negara yang sudah ditimbulkan oleh sang koruptor dengan cara melakukan penyitaan apabila ada uang-uang yang atau harta benda yang dia dapat dari hasil tindak pidana korupsi. Di situ kami melakukan penyitaan. Nanti pada akhirnya setelah selesai persidangan, nanti semua hasil tindak pidana korupsi itu akan dikembalikan kepada negara. Baik Ibu, saya Kesha Ambesa. Di sini saya ingin melanjutkan pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan ketiga, saya ingin bertanya apakah dengan upaya atau program yang sudah dilakukan tersebut, kasus korupsi yang terjadi di Kota Kupang sudah mengalami penurunan? Iya, baik, terima kasih Kesha. Jadi secara statistik saya kurang tahu persis ya, itu harus diadakan penelitian khusus. Tetapi kami sangat mengharapkan dan nampaknya telah mengalami penurunan dengan adanya upaya-upaya yang tadi kami lakukan, baik preventif maupun represif. Itu diharapkan masyarakat lebih paham. Dan di sini kan kami juga sangat mengharapkan peran masyarakat. Masyarakat menjadi fungsi kontrol bagi yang lain, yang terutama yang dalam hal ini mengelola keuangan negara. Kalau ada fungsi kontrol dari masyarakat kan mereka lebih berhati-hati. Contohnya misalnya di aparat desa yang mengelola dana desa. Nah, itu kalau ada kontrol dari masyarakat kan dengan sendirinya mereka ada rasa segan, rasa takut untuk melakukan korupsi. Ketika kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kan masyarakat jadi paham nih, oh kami ini tugasnya mengontrol para aparat untuk dalam mengelola keuangan negara. Terus yang kedua, tadi saya bilang upaya represif itu misalnya pelakunya itu diproses secara hukum sampai ke pengadilan. Itu tuntutannya dan hukumannya itu tinggi ya. Jadi ada yang sampai 18 tahun, ada yang sampai 20 tahun, belum ditambah dengan mengganti kerugian negara. Jadi istilahnya betul-betul pelaku atau koruptor itu dibuat kapok di dalam deterrent effect, artinya ada efek jerah bagi pelaku dan bagi yang orang lain yang melihatnya itu kan, aduh kalau saya korupsi bisa-bisa saya juga seperti mereka, bisa-bisa saya menghabiskan seluruh hidup saya dalam penjara, sudah begitu harta benda saya disita, keluarga saya juga malu dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu yang preventif dan represif itu diharapkan bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat. Nah, itu seperti itu, dan diharapkan dengan adanya masyarakat melihat seperti itu, memahami dan melihat adanya pelaku korupsi yang ditindak, yang dihukum secara berat, dengan sendirinya angka korupsi itu menurun. Baik Ibu, perkenalkan saya Aflicia Taneinggo. Saya ingin bertanya, apa masukan Ibu untuk kami sebagai generasi muda dalam upaya pemberantasan korupsi? Baik, terima kasih Tania. Pertanyaan yang sangat bagus. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya sangat mengapresiasi pihak kampus yang sudah memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam salah satu kurikulum atau silabus. Nah, itu kami sangat mengharapkan dengan adanya pendidikan anti korupsi, generasi muda atau khususnya mahasiswa seperti kalian-kalian ini akan memahami pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena korupsi ini tidak pernah ada nilai positifnya, selalu nilai negatif, baik akhlak yang rusak, kerugian negara yang banyak sehingga negara menjadi tetap miskin. Dan kalian yang bekerja di bidang kesehatan ini kan sebenarnya membutuhkan ya, karena kita negara Indonesia ini kan masih dikategorikan negara yang kesehatannya masih di bawah standar. Sebenarnya kan memerlukan lebih banyak biaya atau anggaran
Nah, itu di situ tugas kalian ini menjadi semacam fungsi kontrol bagi kami-kami yang baik yang mengelola keuangan negara maupun kami aparat penegak hukum. Jadi kami sendiri yang melakukan penindakan dan pencegahan ini tidak sepenuhnya juga kami bisa bilang kami ini bersih. Kami tetap memerlukan kontrol, pengawasan dari masyarakat, khususnya adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi yang intelek, generasi yang terpelajar. Nah, jadi mahasiswa ini harus tahu dulu apa itu korupsi, bagaimana mencegah. Salah satunya kalau kalian menemukan ada indikasi korupsi, terutama di kampus, laporkan. Kalian bisa melaporkan ke kejaksaan, bisa melaporkan ke polisian, melaporkan ke KPK. Ada banyak call center atau bisa saja langsung mendatangi. Itu sudah merupakan upaya kalian untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Jadi mahasiswa itu harus bersatu karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Setelah kami nanti kan kalian. Nah, kalian harus bisa bersih, ya kan, bersih dalam hal ini berakhlak yang baik, yang anti korupsi, dan juga menjadi pengontrol, fungsi kontrol untuk kami-kami ini atau yang mengelola keuangan negara. Juga dosen-dosen kalian di kampus. Ini kan kampus negeri ya. Iya. Kampus negeri kan mendapat anggaran dari negara, dari pemerintah. Nah, bagaimana mengelolanya yang baik? Kalian inilah yang menjadi fungsi kontrol. Terima kasih atas pendapat dan masukannya. Terima kasih.